Ibu bapak, orang-orang muda, adik-adikku, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil hari ini dibagi dalam dua bagian, yaitu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan perselisihan para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pemberitahuan penderitaan Yesus selalu mendapat reaksi yang negatif dari para murid. Hal ini timbul karena bagi orang Yahudi tidak mengenal penderitaan dalam konsep mesianis. Mesias tampil dengan status dan kuasa yang tinggi yang akan membebaskan dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Para murid adalah orang Yahudi yang sudah memiliki pemahaman bahwa Mesias adalah sosok yang berkuasa yang akan menjadi raja dengan kekuatan besar. Pemahaman ini kemudian mempengaruhi cara berpikir dan kehidupan orang Yahudi pada umumnya, dan khususnya bagi para murid itu sendiri. Pemahaman ini membuat mereka merasa superior dibandingkan dengan yang lain. Mereka merasa sebagai umat pilihan yang kemudian akan menguasai dunia, karena Mesias akan datang dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar dan menjadi raja atas segala raja. Mereka sulit, bahkan tidak mau menerima bahwa Sang Mesias yang datang adalah sosok yang sederhana. Tidak heran ketika dalam perjalanan menuju Kapernaum, para murid memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus pun bertanya seolah-olah tidak tahu tentang apa yang mereka perbincangkan, dan para murid hanya diam. Yesus juga tidak marah kepada murid-muridnya. Ia memahami apa yang mereka ributkan, apa yang Yesus ajarkan dan contohkan selama ini belumlah cukup untuk mengubah pola pikir murid-muridnya. Yesus berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Menjadi yang terbesar dan terutama dalam rangka mengikuti Yesus berarti melayani, memperhatikan, dan berkarya bagi orang lain. Hal ini jauh dari pikiran untuk mencari kesenangan, untuk mencari kepuasan diri sendiri. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah. Seorang anak yang masih jernih, yang polos, yang baik, dijadikan contoh untuk menjelaskan arti ungkapan yang terakhir dari semuanya, pelayan dari semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pandangan Tuhan Yesus berbeda dengan pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran ditentukan oleh seberapa banyak orang melayani kita. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa, popularitas, dan kekayaan. Ambisi dunia adalah menerima perhatian dan penghargaan. Lalu, salahkah berambisi menjadi orang besar? Bukan demikian. Yesus ingin meluruskan pandangan bahwa
Kebesaran adalah menjadi orang pertama, sementara orang lain disingkirkan. Kebesaran sejati bukan menempatkan diri di atas orang lain, supaya kita dimuliakan. Kebesaran sejati adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hasrat untuk menjadi yang terbesar dapat mengancam keefektifan kita sebagai murid Tuhan. Hasrat untuk dimuliakan seharusnya tidak dimiliki seorang pengikut Yesus, sebab hasrat itu akan menggiring orang pada pemanfaatan segala cara demi ambisi yang salah. Apa solusinya? Milikilah hati seorang hamba. Bersiaplah mengutamakan orang lain dan merendahkan diri sendiri. Paus Fransiskus beberapa bulan setelah menerima inaugurasinya sebagai seorang paus berkata begini, dunia mengatakan kepada kita untuk mencari kesuksesan, kekuasaan, dan uang. Allah mengatakan kepada kita untuk mencari kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Jadi, bagi paus, kekuasaan sesungguhnya adalah melayani dengan kerendahan hati. Apapun peran dalam hidup kita, entah sebagai orang tua, imam, biarawan, biarawati, petani, nelayan, guru, dan profesi apapun dalam hidup kita, kita hayati sebagai panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melepaskan diri dari jerat kuasa dan mengalami kemerdekaan untuk menjadi pelayan Tuhan dan sesama dengan penuh kerendahan hati. Ingat, Santo Agustinus bilang begini, kalau engkau mau menjadi lebih baik dari hari ke hari sebagai pelayan Tuhan dan sesama, maka dalam dirimu hendaknya memiliki sikap. Pertama, rendah hati. Kedua, rendah hati. Ketiga, rendah hati. Amin.